Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan tenaga kesehatan. Dimanapun berada, kali ini saya akan membahas informasi terbaru terkait dengan penyelenggaraan akreditasi, baik itu di rumah sakit, puskesmas, klinik maupun labkes, UTD dan TPMD, kaitannya dengan sejauh mana pasienkes tersebut sudah melaksanakan akreditasi, karena ini nantinya akan diberikan batas waktu terakhir, kalau tidak salah di akhir Mei, untuk proses akreditasinya. Sehingga diperkirakan 31 Juli atau 1 Juli kalau tidak salah itu sudah ada ketetapan sertifikat akreditasinya yang mana digunakan nantinya untuk keberlanjutan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nah, silakan disimak khususnya bagi Bapak Ibu semuanya pemilik pasienkes yang belum melakukan akreditasi sampai dengan video ini dikeluarkan. Jangan sampai tidak melakukan akreditasi. Nah, ini saya ambil dari materi untuk Kementerian Kesehatan, dari Kementerian Kesehatan tentang penyelenggaraan akreditasi di pasienkes. Jadi kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik itu UUD 45, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang baru saja terbit tentang kesehatan. Lalu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan akreditasi pasien. Lalu kebijakan akreditasi yaitu PMK 12 tahun 2020, PMK 34 tahun 2022, KMK standar akreditasi dan kebijakan teknis lainnya dalam pelaksanaan akreditasi. Jadi ini ketentuan-ketentuan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Nah, ini yang akan kita bahas yaitu surat edaran dari Menteri Kesehatan bernomor 1048 tahun 2023 di mana nanti akan menyebutkan kaitan akreditasi atau sertifikat akreditasi kaitannya dengan keberlanjutan perjanjian kerjasama pasienkes dengan BPJS Kesehatan. Jadi ada beberapa hal yang dibahas dalam surat edaran ini. Pertama yaitu pelaksanaan dan kendala pelaksanaan akreditasi. Nah, ini beberapa kendalanya yaitu penyelenggaraan akreditasi dilakukan melalui pendaftaran melalui aplikasi akreditasi. Jadi sebagaimana kita ketahui, permohonannya juga melalui aplikasi. Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan akreditasi, melakukan pernyataan komitmen peningkatan mutu melalui aplikasi mutu dan registrasi pasienkes. Nah, ini ketentuan-ketentuan dari surat edaran ini. Lalu ada kewajiban peningkatan mutu melalui akreditasi, isinya rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang telah melaksanakan survei akreditasi pada tahun 2023 dan memiliki sertifikat akreditasi harus melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara terus-menerus dan berkesinambungan termasuk menyusun dan melaksanakan PPS atau perencanaan perbaikan strategis. Nah, ini jangan lupa di surat edaran ini juga membahas bagi pasienkes yang telah melaksanakan survei dan telah memiliki sertifikat. Jadi jangan terlena karena memang tetap nanti akan dicari PPS-nya. Jadi hati-hati. Lalu yang terakhir batas waktu pelaksanaan akreditasi. Nah, ini ketentuan batas waktunya bagi yang belum melaksanakan akreditasi. Batas kepemilikan sertifikat akreditasi berdasarkan surat edaran nomor 652 tahun 2022 tanggal 31 Desember 2023 dan mempertimbangkan beberapa hal diganti dengan bukti pendaftaran survei akreditasi. Jadi jika belum mendaftar, maka jika belum memiliki sertifikat akreditasi, maka diganti nanti dengan bukti pendaftaran survei akreditasi. Jadi hati-hati, sudah diminta oleh Kemenkes bukti pendaftaran surveinya kapan. Atau komitmen batas waktu 31 Januari 2024 dan batas waktu komitmen untuk TPMD itu 29 Februari 2024. Nah, hati-hati, nanti akan kita bahas di bagian dalam dari video ini. Lalu masa berlaku komitmen 31 Mei 2024 sehingga 1 Juli 2024 seluruh pasienkes telah memiliki sertifikat akreditasi dan bukti pelaporan INM. Nah, ini isi utama dari surat edaran Menteri Kesehatan ini. Jadi ada batas waktu di kepemilikan sertifikat akreditasi dan bukti pelaporan INM. Nah, lanjut kita ke rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Ini rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang belum melakukan survei di tahun 2023
harus segera mendaftarkan survei akreditasi melalui aplikasi lembaga penyelenggara akreditasi rumah sakit yang terintegrasi dengan aplikasi Sinar untuk rumah sakit. Lalu aplikasi DFO untuk puskesmas dan klinik paling lambat tanggal 31 Januari 2024. Nah, diingat-ingat, pendaftaran survei paling lambat tanggal 31 Januari 2024. Dalam hal terdapat kendala dalam pendaftaran survei, segera membuat komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu. Nah, jadi jika tetap ada kendala misalnya di aplikasi DFO ataupun Sinar, ternyata penuh jadwal untuk survei akreditasi di bulan Januari. Nah, Bapak Ibu dapat segera membuat komitmen, surat komitmen untuk peningkatan mutunya. Nanti ini akan dicari. Lalu untuk rumah sakit kelas D Pratama yang akan melakukan akreditasi, baik itu baru maupun reakreditasi atau akreditasi kembali, maka sertifikat akreditasinya dan atau pernyataan komitmen dinyatakan masih tetap berlaku. Jadi untuk rumah sakit kelas D pertama ini ketentuannya. Kedua, segera melakukan survei akreditasi paling lambat 3 bulan setelah standar akreditasi rumah sakit kelas D pertama ditetapkan. Jadi memang sampai saat ini ketentuan untuk standar akreditasi rumah sakit kelas D pertama itu masih belum ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga menyulitkan dari survei akreditasinya sendiri. Standarnya memakai yang mana. Jadi memang ini diberikan sedikit kelegaan, sedikit waktu lebih banyak daripada pasien kes lainnya, yaitu 3 bulan setelah ditetapkan nantinya ketentuan tentang survei akreditasi atau standar akreditasinya. Sekarang kita beralih ke TPMD dan TPMDG atau praktek mandiri dokter dan dokter gigi. Pelaporan INM oleh TPMD dan TPMDG dilaksanakan paling lambat 31 Januari 2024. Nah, ini diingat-ingat karena memang ketentuan untuk survei akreditasi di TPMD dan TPMDG itu berbeda dengan pasien kes lainnya, di mana dia dilakukan survei secara luring dan daring, tapi di TPMD dan TPMDG kalau tidak salah ini melalui pelaporan INM. Lalu yang kedua, TPMD atau TPMDG yang terkendala dalam proses pelaporan pengukuran INM sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 itu harus membuat pernyataan komitmen. Komitmen mutunya dengan menggunakan format yang sudah ada di http registrasipasienkes.kemkes.go.id. Ini untuk aplikasi registrasi pasien kes itu paling lambat tanggal 29 Februari 2024. Nah, jadi perlu diingat, jika sampai tanggal 31 Januari belum juga atau terkendala melakukan pelaporan INM, segera buat pernyataan komitmennya, di-download di bagian link tadi. Itu paling lambat 29 Februari 2024. Nah, ini laporan dari percepatan akreditasi pasien kes yang dipetakan oleh Kementerian Kesehatan yang mana nantinya akan berpotensi terkendala kerjasama. Rumah sakit itu ada 56, puskesmas itu ada 1448, klinik ada 28.376. Untuk INM, TPMD dan TPMDG itu 5.919. Jadi ini sepertinya pasien kes yang belum sama sekali melakukan survei akreditasi ini nantinya akan terkendala dalam kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nah, ini untuk screenshot dari surat edaran Menkes sendiri nomor 1048 tahun 2023 yang mana nantinya sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya. Ini akan dijelaskan lagi di video-video berikutnya terkait dengan pelaksanaan survei akreditasi dan juga kaitannya dengan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi isi surat edarannya adalah terkait tentang penyelenggaraan rumah sakit akreditasi pasien kes serta pelaporan INM bagi TPMD dan TPMDG. Ini judul dari surat edaran ini. Sekarang kita masuk ke pasien kes bagian rumah sakit. Nah, ini laporannya untuk akreditasi rumah sakit dapat dilihat itu di bagian lulus perdana 105, tingkat dasar itu 45, tingkat madya 91, utama 244, paripurna 2358, totalnya 2845.
Nah, silakan dilihat dan dibaca. Untuk Bapak Ibu semuanya, ini hanya untuk uraian dari masing-masing pasien case. Khususnya yang pertama ini adalah rumah sakit. Jadi dapat kita bandingkan, terregistrasi ini 3.145, sedangkan total yang terakreditasi 2.845. Jadi masih ada selisih. Untuk rumah sakit sendiri, berapa yang belum terregistrasi dan maksudnya berapa yang belum terakreditasi. Jadi silakan dikurang 3.145 dikurang 2.845, itulah yang belum terakreditasi. Nah, ini yang data kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Itu yang kerjasama sudah 83%, yaitu 2.611, sedangkan yang belum atau tidak bekerja sama itu ada 17%, yaitu 534 buah rumah sakit. Nah, ini rinciannya, baik itu rumah sakit kelas A dan D, A sampai D, dan belum ditetapkan. Dan berikutnya, silakan dilihat sendiri. Data ini diambil di 22 Desember tahun 2023, jadi masih baru. Inilah data terakhir yang ditarik oleh Kementerian Kesehatan untuk pasien case rumah sakit. Nah, ini rinciannya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan per provinsi. Ada juga per namanya diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ini rumah sakit bekerja sama dengan BPJS dalam pengajuan survei akreditasi. Nah, ini rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS dalam proses survei akreditasi. Jadi masih dalam proses. Kalau yang ini dalam pengajuan. Nah, ini yang dalam proses. Jadi sedang berproses untuk survei akreditasinya. Nah, sekarang yang ini rumah sakit yang kerja sama dengan BPJS tapi sudah dalam proses rekomendasi survei akreditasi, tapi belum terbit sertifikatnya, tapi dia telah melaksanakan survei akreditasi, tinggal menunggu rekomendasinya hasilnya apa. Jadi ini ada rincian per provinsi. Nah, ini yang terakhir adalah rumah sakit bekerja sama dengan BPJS tapi belum berproses, jadi belum melakukan proses akreditasi, yaitu ada 56 rumah sakit. Rinciannya per provinsi juga ada, jumlahnya ada 56. Inilah yang nanti menjadi salah satu poin utama penekanan dari surat edaran ini agar segera berproses sebelum tanggal 31 Mei. Nah, ini rincian nama-nama rumah sakit tersebut, 56. Sekarang kita masuk ke bagian pasien case puskesmas. Ini datanya. Untuk bagannya, puskesmas yang mendaftar dengan puskesmas yang belum mendaftar per provinsi. Jadi silakan dilihat untuk masing-masing provinsinya. Sekarang persentase puskesmas dengan status belum mendaftar di atas 2023. Nah, ini per provinsi ada jumlahnya yang belum mendaftar. Misalnya Aceh Barat itu total puskesmas ada 13, yang belum mendaftar ada 8. Jadi ada 62% masih belum mendaftar. Jadi ada rincian per provinsi, silahkan dilihat di masing-masing provinsi Bapak Ibu semuanya, pemilik puskesmas atau kepala puskesmas untuk rincian per provinsi, baik itu dari Aceh sampai dengan Papua nantinya. Ini yang poin ke-13 sampai poin ke-21 itu dari Kaltara sampai dengan Maluku. Silakan dicek kembali total puskesmas dan juga jumlah yang belum mendaftar survei akreditasi. Nah, 22 itu Maluku Utara sampai dengan terakhir 28 Papua Tengah. Juga sama, ada yang masih belum melakukan pendaftaran survei akreditasi. Khusus Raja Ampat, sepertinya 19 juga masih belum, 100% artinya semuanya masih belum mendaftar survei akreditasi. Nah, sekarang kita masuk ke pasien case klinik. Data yang ditarik oleh Kementerian Kesehatan, ini proporsi klinik berdasarkan kemampuan pelayanan. Untuk klinik pertama itu 85%, sedangkan klinik utama ada 15%. Nah, ini datanya per 6 November 2023. Telah terregistrasi itu 16.292.
Nah, ini arahan dari wakil, screenshot dari surat arahan Wakil Menteri Kesehatan tentang akreditasi klinik tahun 2023 tertanggal 4 Desember 2023. Jadi ada surat arahan untuk melakukan survei. Nah, kesimpulan dari surat ini adalah pertanggal 10 November 2023 itu masih ada 36,9% klinik yang bekerja sama dengan BPJS tapi belum mengusulkan survei di Depo. Jadi cukup banyak, 36,9% atau berjumlah 2.836. Masih belum melakukan pendaftaran survei. Hati-hati, ini nantinya akan terkendala dalam kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ini jumlah klinik yang kerjasama dengan BPJS tapi belum mengusulkan survei akreditasi per 10 November 2023 per provinsi. Jadi silakan dilihat untuk masing-masing provinsi. Jadi di masing-masing provinsi nantinya akan tersebar di beberapa kabupaten di dalam provinsi tersebut. Nah, ini juga sama dari Jawa Timur sampai dengan Papua Barat Daya terakhirnya. Silakan dilihat juga jumlah klinik yang belum melakukan atau mengusulkan survei akreditasi. Sekarang kita masuk ke pasien case TPMD dan TPMDG atau tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi. Ini persentasenya belum melakukan pengukuran NM itu ada 55%. Yang sudah melakukan pengukuran INM itu ada 45%. Nah, ini nantinya yang berwarna kuning itu akan terkendala dalam pengajuan atau kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nah, ini yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Grafiknya dapat dilihat untuk TPMD dan TPMDG dan juga nilai totalnya. Jadi yang berwarna biru itu yang sudah lapor INM, berwarna kuning itu kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ini data TPMD dan TPMDG di Indonesia. Dapat dilihat berwarna biru itu yang sudah registrasi untuk TPMD, berwarna kuning belum, atau TPMDG yang sudah registrasi, total registrasinya juga ada di bagian ujung. Silakan dicek juga. Nah, sekarang kita masuk untuk uraian dari BPJS sendiri, mengingat atau terkait dengan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan bernomor 1048 tahun 2023. Ini kaitannya dengan kerjasama pasien case dengan BPJS Kesehatan. Nah, ini tabel-tabelnya kesimpulan dari BPJS Kesehatan. Tarikan datanya mungkin dapat berbeda dengan Kementerian Kesehatan karena memang dia melalui sistem BPJS Kesehatan. Jadi kalau melihat dari sini ada 23.535 FKTP yang sudah terdaftar. Dapat dilihat di bagian samping kanan itu perincian per pasien case-nya sendiri, baik itu dokter, klinik, dokter gigi maupun puskesmas dan juga rumah sakit D. Pratama. Nah, ini regulasinya untuk kerjasama dengan pasien case itu ada di Undang-Undang 40 tahun 2004, Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 terkait Undang-Undang BPJS, lalu Perpres nomor 82 tahun 2018. Nah, ini untuk kriteria penilaian dalam kredensialing maupun rekredensialing dengan BPJS Kesehatan itu adalah regulasinya mengacu pada PMK nomor 99 tahun 2015 dan juga PMK nomor 71 tahun 2013. Persyaratan wajibnya harap diingat-ingat, ada surat izin operasional untuk puskesmas, klinik, dan rumah sakit D. Pratama, SIP untuk nakes yang berpraktik, PKS dengan jejaring untuk FKTP, lalu NPWP, surat pernyataan kesediaan mengikuti ketentuan program JKN, dan sertifikat akreditasi, bukti laporan INM untuk TPMD dan TPMDG. Nah, ini poin terakhir, harap diingat, jangan sampai tidak ada persyaratan sertifikat akreditasi untuk pasien case dan juga bukti laporan INM untuk TPMD dan TPMDG. Kalau hilang satu dari syarat ini ya tentu saja BPJS tidak mau bekerja sama dengan pasien case terkait. Lalu kriteria teknis itu ada juga kriteria tambahan ya. Jadi sumber daya manusianya seperti apa, nanti ada ketentuan sendiri di BPJS. Kelengkapan sarana prasarana
lingkup pelayanan dan juga komitmen pelayanan. Ini persyaratan-persyaratan untuk credentialing dan recredentialing dengan BPJS Kesehatan. Nah, ini persyaratan akreditasi, regulasinya. Sampai ke yang terakhir itu Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor 1048 tahun 2023. Jadi batasnya itu adalah 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024. Paskes yang menggunakan surat pendaftaran survei dan surat pernyataan komitmen mutu berlaku sampai dengan 30 Juni 2024. Jadi perlu diingat Bapak Ibu yang belum melaksanakan survei, itu surat pendaftaran surveinya dan juga surat pernyataan komitmen mutu itu hanya berlaku sampai dengan 30 Juni 2024. Jadi jika memang tidak ada sertifikat, tentu saja lengkapi dengan dua hal tersebut. Batasnya 30 Juni 2024. Artinya tanggal 1 Juli 2024 BPJS akan menetapkan jika memang tidak ada juga kedua persyaratan tersebut, bukan tidak mungkin pasien kes tersebut akan ditolak kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nah, surat edaran dari Menteri Kesehatan ini diturunkan kembali melalui surat edaran Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan nomor 38 tahun 2023. Jadi ada ketentuan turunannya berdasarkan dari surat edaran Menteri Kesehatan tersebut. Yang mana waktu relaksasi itu juga hampir sama dengan dari surat edaran Menteri Kesehatan. Nah, misalnya untuk rumah sakit dapat dilihat waktu surveinya paling lambat 31 Maret 2024. Nah, walaupun dapat mendaftar, artinya ditentukan paling lambat 31 Maret. Kalau lebih dari 31 Maret tentu saja nanti akan terkendala dengan BPJS Kesehatan. Mungkin nanti proses kredensialingnya lebih cepat daripada pasien kes lain. Nah, jika sampai dengan 31 Januari terkendala, melakukan pendaftaran survei, rumah sakit tersebut dapat membuat komitmen mutu melalui link yang sudah disebutkan tadi, yaitu mutupasienkes.kemkes.go.id/sinar, dan tetap melakukan pendaftaran survei akreditasi rumah sakit melalui aplikasi Sinar. Jadi ini ketentuan untuk rumah sakitnya. Sekarang untuk puskesmas dan juga klinik, itu juga melakukan pendaftaran survei paling lambat 31 Januari 2024. Surveinya sendiri paling lambat 31 Mei 2024. Jadi perlu diingat, puskesmas dan klinik itu surveinya pendaftarannya paling lambat 31 Januari akhir bulan ini. Jadwal survei yang diminta oleh puskesmas dan klinik di aplikasi DFO itu paling lambat 31 Mei. Tidak boleh melebihi dari 31 Mei 2024. Jika ada kendala dalam pendaftaran survei yang sampai dengan 31 Januari tadi, maka dia wajib membuat komitmen mutu melalui link mutupasienkes.kemkes.go.id dan tetap melakukan pendaftaran survei akreditasi melalui aplikasi DFO. Jadi tetap dituntut nantinya misalnya di tanggal 1 Februari baru melakukan pendaftaran. Tapi tetap di Januarinya harus membuat komitmen mutu sebagai bukti bahwa dia terkendala di Januari. Tapi tentu saja walaupun puskesmas dan klinik tersebut mendaftar di bulan Februari, tanggal surveinya harus di bawah 31 Mei 2024. Lalu untuk rumah sakit D pertama, karena dia belum melakukan survei, nah itu ada relaksasi bahwa dia 3 bulan setelah standar akreditasinya diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi yang perlu dilakukan oleh rumah sakit tersebut adalah sertifikat akreditasi dan atau pernyataan komitmen mutu itu dinyatakan masih tetap berlaku. Ini relaksasi untuk rumah sakit D Pratama. Lalu untuk TPMD, ini TPMD dan TPMDG itu membuat pernyataan komitmen di link http registrasipasienkes.kemkes.go.id paling lambat 29 Februari 2024. Ini untuk yang belum melaporkan INM-nya. Nah, pendaftaran survei pernyataan komitmen mutu itu ditunggu BPJS paling lambat 30 Juni 2024. Dan juga untuk survei akreditasinya, sertifikat akreditasinya. Nah, ini rinciannya untuk surat edaran Dirjen,
surat edaran dari Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan dari BPJS Kesehatan bernomor 38. Jadi ada bukti pendaftaran survei akreditasi pada aplikasi dan juga surat komitmen mutu yang dapat digunakan sebagai persyaratan PKS dengan BPJS Kesehatan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Ini persyaratannya. Ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor 1048 tahun 2023 hanya berlaku untuk pasien kes yang melakukan perpanjangan kerjasama. Jadi perlu diingat hanya untuk perpanjangan dan tidak untuk pasien kes yang baru akan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dikecualikan untuk pasien kes milik pemerintah termasuk TNI Polri dapat dipertimbangkan kerjasama dengan telahan kantor cabang. Lalu, kedeputian wilayah dan kantor cabang melakukan koordinasi dengan Dinkes, provinsi, kota, kabupaten untuk percepatan pemenuhan sertifikat akreditasi dan pelaporan INM. Kantor cabang mendorong rumah sakit, puskesmas, klinik, dan TPMD dan TPMDG yang belum terakreditasi habis masa berlaku sertifikat akreditasi, belum melaporkan INM dan telah membuat pernyataan komitmen peningkatan mutu untuk segera melakukan persiapan supaya akreditasi dan melaporkan INM, TPMD, dan TPMDG paling lambat 25 Januari 2024. Kantor cabang melakukan koordinasi dan komunikasi kepada puskesmas, rumah sakit dia pertama, klinik, dan TPMD dan TPMDG terkait risiko penghentian kerjasama. Nah, perlu dihati-hati ini untuk yang poin terakhir, mendekati terakhir. Ada penghentian kerjasama apabila ketentuan pemenuhan sertifikat akreditasi, bukti survei akreditasi, bukti laporan INM atau komitmen mutu tidak disampaikan kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 25 Januari 2024. Jadi ada batas tanggalnya itu 25 Januari 2024. Hal ini diperlukan untuk upaya BPJS Kesehatan dalam melakukan kebijakan pemindahan peserta ke FKTP pengganti. Kantor cabang menginformasikan kepada pasien kes yang telah mendaftarkan survei akreditasi atau membuat komitmen mutu untuk melaksanakan pemuktahiran screenshot bukti survei akreditasi dan komitmen mutu pada aplikasi Hafiz dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Nah, yang perlu diingat oleh Bapak Ibu semuanya yang ada di pasien kes, walaupun tidak, yang jadi kendala adalah jika pasien kes tersebut tidak terakreditasi misalnya, atau ada kendala lainnya yang mengakibatkan dia tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, maka ada ketentuan bahwa untuk peserta di pasien kes tersebut akan dialihkan ke pasien kes yang terdekat. Nah, ini nanti akan terjadi kendala jika suatu saat kemudian pasien kes asal itu sudah terakreditasi tapi sudah terlanjur sasarannya dipindah ke pasien kes yang di sebelahnya atau terdekat. Jadi bisa dibayangkan bagaimana cara memindah sasaran tadi ke pasien kes asal. Padahal kita ketahui jumlahnya juga tidak sedikit, jumlahnya mungkin ribuan sampai puluhan ribu. Nah, tentu saja ini akan menjadi kendala dan juga menjadi kerugian bagi pasien kes tersebut dalam hal pengelolaan operasional kesehatan di pasien kesnya, karena memang jika dia sasaran telah berpindah, maka pasien kes tersebut otomatis tidak mendapatkan kapitasi dari BPJS Kesehatan karena sasarannya sendiri atau peserta BPJS Kesehatannya sudah berpindah ke pasien kes lainnya. Nah, ini untuk monitoring dan kerjasama dari BPJS Kesehatan dapat dibaca oleh Bapak Ibu semuanya. Sekarang untuk BPJS Kesehatan itu ada bentuk PKS-nya berbentuk elektronik. Jadi dapat dibuat oleh BPJS Kesehatan bukan lagi secara manual. Nah, sekarang untuk penyebab berakhirnya kerjasama ini dari BPJS Kesehatan. Yang pertama itu adalah jangka waktu PKS berakhir. Yang kedua, kondisi lain yang dapat terjadi dalam jangka waktu kerjasama. Misalnya paskesnya melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali dan tidak menjalankan isi PKS misalnya. Paskes tidak memenuhi persyaratan kerjasama seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu paskes dinyatakan bangkrut atau pilot oleh pengadilan pada tingkat pertama. Ini juga menjadi penyebab berakhirnya kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Lalu poin selanjutnya D. Salah satu pihak melakukan dan atau berada dalam keadaan likuidasi. Lalu E. Paskes berhenti praktek karena kehendaknya sendiri atau praktek mandiri meninggal dunia. F. Paskes diketahui terdapat kasus hukum. Nah, ini juga dapat berdampak pada berakhirnya kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Poin G, Paskes terindikasi melakukan tindakan kecurangan atau fraud sesuai perundangan. Lalu H, atau yang terakhir, perubahan jenis Paskes. Nah ini hati-hati, untuk perubahan jenis Paskes itu akan mengakibat berakhirnya kerjasama dan BPJS Kesehatan. Nah sekarang untuk timeline pembayaran kapitasi BPJS Kesehatan kepada pasien kes sendiri. Ini ada timelinenya. Jadi jika sesuai dengan waktu tersebut, maka dia akan diberikan pembayaran kapitasi. Misalnya tanggal 25 itu batas waktu minat peserta di FKTP atau sosialisasi kepada peserta. Lalu hari kerja terakhir itu proses hitung peserta di tingkat untuk kapitasinya. Tanggal 1 itu data peserta kapitasi terbentuk. Tanggal 3 sampai tanggal 4 proses hitung tarif kapitasi dan KBK. Lalu tanggal 10 persiapan pembayaran kapitasi di keuangan. Tanggal 15 kapitasi paling lambat dibayarkan oleh BPJS Kesehatan ke Paskes dimaksud. Nah ini harapan dari BPJS Kesehatan sendiri bahwa percepatan akreditasi itu dilakukan oleh seluruh Pasienkes. Lalu percepatan pelaporan INM oleh TPMD dan TPMDG. Lalu monitoring pemenuhan akreditasi dan INM sebelum tanggal 30 Juni 2024 dan mitigasi risiko untuk Paskes yang tidak dapat memenuhi ketentuan SMNkes nomor 1048 tahun 2023. Tentu saja ini terkait dengan ketentuan tidak adanya Paskes yang melakukan survei akreditasi sampai dengan batas waktu di 31 Mei. Ini nanti harus ada mitigasi risikonya. Nah, sekarang kita beralih ke aplikasi pendukung pelaksanaan. Dan untuk SMNkes tersebut bernomor 1048 tahun 2023. Jadi aplikasi ini adalah untuk mendukung atau Bapak Ibu pemilik Paskes mengupload atau mengambil format untuk kelengkapan survei akreditasi dan juga pemenuhan komitmen mutu. Ini surat edarannya. Bukti pendaftaran akreditasi dan atau dokumen pernyataan komitmen dapat digunakan sebagai persyaratan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi ada batas waktu tanggal tadi seperti yang telah disebutkan. Nah ini dapat diambil di aplikasi. Nah ini untuk akreditasi rumah sakit. Sudah survei tahun 2023 dan memiliki sertifikat akreditasi, maka dia harus menyusun dan melaksanakan PPS. Bagi yang belum survei tahun 2023, maka dia mendaftarkan usulan survei akreditasi melalui aplikasi Sinar. Waktunya itu paling lambat 31 Januari 2023 dan pelaksanaan survei paling lambat 31 Mei 2024. 31 Maret 2024 untuk rumah sakit. Jika ada kendala pendaftaran survei sampai dengan 31 Januari, maka dia harus membuat komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu melalui aplikasi mutu-pasienkes.kemenkes.go.id. Itu waktunya adalah berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Jadi komitmen mutunya sampai dengan 30 Juni paling lambat. Sekarang untuk akreditasi puskesmas, kesimpulannya adalah bagi yang sudah survei itu tetap menyusun dan melaksanakan PPS. Bagi yang belum survei, maka dia harus mendaftarkan usulan survei akreditasi melalui aplikasi DFO. Waktunya paling lambat 31 Januari dan pelaksanaan survei paling lambat 31 Mei 2024. Jika ada kendala dalam pendaftaran survei sampai dengan 31 Januari 2024, maka dia harus membuat komitmen mutu. Jika sudah dilakukan survei, maka tetapi belum keluar sertifikat, juga menunjukkan proses akreditasi melalui aplikasi DFO. Jadi prosesnya harus di screenshot, nanti diperlihatkan pada BPJS Kesehatan. Itu waktunya hanya sampai berlaku 30 Juni 2024. Nah, perlu diingat Bapak Ibu semuanya, itu waktu-waktunya. Sekarang untuk TPMD dan TPMDG, itu telah memiliki bukti pelaporan IMM, maka dia harus melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara terus-menerus ini untuk jenisnya. Lalu TPMDG dan TPMD yang belum memiliki bukti pelaporan INM, maka dia membuat laporan dalam aplikasi INM sebagai syarat kerjasama dengan BPJS. Lalu jika ada kendala dalam pelaporan INM di aplikasi Mutu Pasienkes, maka dia harus membuat pernyataan komitmen mutu itu di aplikasi registrasi pasienkes.kemenkes.go.id. Itu waktunya paling lambat 29 Februari 2024. Lalu untuk TPMD dan TPMDG yang telah membuat pernyataan komitmen, itu segera melakukan pengukuran dan pelaporan INM.
Nah, bukti persyaratan kerjasama dan penjasetan ini dapat dilihat syarat kerjasamanya untuk bukti. Yang pertama itu bukti pendaftaran survei akreditasi rumah sakit dari aplikasi Sinar. Jadi buktinya adalah screenshot halaman usulan survei dalam aplikasi Sinar masing-masing LIPA atau LPA, Lembaga Penyelenggara Akreditasi. Lalu yang kedua, untuk bukti pendaftaran survei akreditasi puskesmas dan klinik itu dari aplikasi Depo, itu buktinya adalah screenshot pengajuan survei di aplikasi Depo, halaman pengajuan usulan survei. Nah, ingat, hati-hati Bapak Ibu semuanya perlu diingat bagian yang di screenshot sebagai bukti untuk BPJS Kesehatan. Ketiga, pernyataan komitmen rumah sakit, puskesmas, dan klinik melalui aplikasi Mutu Pasienkes. Ini buktinya adalah dokumen surat pernyataan komitmen menjaga mutu Pasienkes. Lalu keempat, pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu melalui aplikasi registrasi Pasienkes untuk TPMD dan TPMDG. Itu buktinya adalah dokumen pernyataan komitmen mutu dalam bentuk PDF yang diupload dalam aplikasi registrasi. Nah, ini bukti-bukti yang diminta oleh BPJS Kesehatan terkait dengan survei akreditasi. Nah, ini contoh bukti untuk pendaftaran KARS-nya, pendaftaran survei. Lalu ini bukti pendaftaran survei akreditasi puskesmas dan klinik, screenshotnya seperti ini. Nah, dapat dilihat menunjukkan ada informasi kode Pasienkes, nama LPA, dan tanggal rencana survei. Jadi harus terlihat ketiga item tersebut. Nah, ini bukti pernyataan komitmen rumah sakit. Silakan login ke https://mutupasienkes.kemenkes.go.id, lalu pilih menu upload dokumen upaya peningkatan mutu, upload dokumen di formulir 2, komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu. Ini untuk pemenuhan upaya komitmen mutu. Sekarang pernyataan komitmen untuk puskesmas dan klinik ini sama di link Mutu Pasienkes. Pilih menu upload dokumen upaya peningkatan mutu. Lalu nomor 3, upload dokumen di formulir 2, komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu. Nah, ini contoh pernyataan komitmen untuk puskesmas dan klinik. Lalu pernyataan komitmen TPMD dan TPMDG. Ini loginnya di registrasi pasienkes.kemenkes.go.id. Pilih menu registrasi praktek mandiri. Lalu download contoh dokumen komitmen, dan upload, lalu submit. Nah, berakhir. Demikianlah Bapak Ibu untuk informasi kali ini terkait dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor 1048 tahun 2023. Semoga berguna untuk keberlanjutan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kata mutiara kita kali ini adalah, pekerjaan besar biasanya diberikan kepada orang-orang yang membuktikan kemampuan mereka untuk mengatasi pekerjaan kecil. Ralph Waldo Emerson. Kita berjumpa kembali pada video berikutnya untuk artikel-artikel menarik lainnya. Terima kasih.